Apa yang terbayang di pikiran Anda saat mendengar kata Yunus? Apakah ikan besar? Apakah hidup dalam perut ikan? Kisah Yunus merupakan salah satu kisah epik yang ada di Alkitab. Mari kita pelajari lebih lanjut tentang kitab Yunus. Dengan tujuan, mendapatkan pesan yang ingin Tuhan sampaikan melalui cerita Yunus, dan tentunya kita pelajari bagaimana karakter Tuhan, Bapa kita di surga. Berikut adalah ayat-ayat yang terkait dengan Yunus. 2 Raja-Raja pasal 14, ayat 25. Yunus pasal 1 sampai dengan 4. Matius pasal 12. Ayat 39 sampai 41. Garis besar. 1. Belas kasih Tuhan yang tak terbatas, lebih besar dari permusuhan dunia dan pemberontakan manusia. 2. Belas kasih Tuhan berkuasa untuk menyelamatkan orang yang bertobat, untuk mengikat kembali yang enggan dan menegur yang berprasangka. Prinsip 1. Belas kasih Tuhan tidak dapat dibatasi. 2. Belas kasih Tuhan menjangkau semua orang yang berpaling kepadanya untuk keselamatan. Sekilas tentang Yunus dan Niniwe. Siapakah Yunus? Pada 2 Raja-Raja pasal 14, ayat 25, dijelaskan bahwa Yunus adalah seorang nabi. Ia hidup pada masa pemerintahan Yeroboam kedua. Arti nama Yunus adalah merpati. Niniwe. Niniwe adalah kota besar yang ada di Syria atau Irak yang kita kenal saat ini. Syria ini berada di utara Israel dan kalau kita membaca kisah raja-raja, Tuhan gunakan bangsa ini untuk menghukum bangsa Israel. Niniwe adalah kota yang penuh dengan kekejaman dan penuh dengan dosa. Bangsa Syria adalah salah satu musuh dari bangsa Israel. Mari kita masuk ke Yunus 1. Tuhan mengutus Yunus untuk menyampaikan pesannya ke Niniwe. Yunus meresponi panggilan Tuhan dengan salah, yaitu Yunus menolak pergi ke Niniwe tapi memilih untuk pergi ke Tarsis. Kenapa ia lari ke Tarsis? Mungkin ia berpikiran kalau pergi jauh Tuhan tidak akan dapat mengejarnya. Tapi yang utama adalah perasaan dan prasangka Yunus atas perintah Tuhan, atau lebih tepatnya ia marah kepada Tuhan atas perintah yang diberikan kepadanya. Seperti penjelasan yang sebelumnya bahwa bangsa Syria adalah musuh dari bangsa Israel. Jadi Yunus marah kepada Tuhan karena ia merasa berkhianat kepada bangsanya dan ia tidak mau memberitakan keselamatan karena mereka bukan bangsa yang percaya kepada Tuhan Allah Israel. Hal ini yang membuatnya sangat kesal dan lari dari panggilan Tuhan. Kejadian ini mencerminkan seringkali manusia lari dari panggilan dan tidak taat perintah Tuhan, karena keegoisan dan kesombongan manusia yang mengkotak-kotakan segala sesuatunya berdasarkan ukuran manusia. Tidak menggunakan ukuran Tuhan. Menurut Anda, bagaimana cara mengenal Tuhan? Caranya adalah kenali karakternya Tuhan. Refleksi dari kejadian Yunus ini bisa digambarkan seperti ilustrasi berikut. Ada seseorang yang menghancurkan hidup saudara dengan mengambil alih bisnis atau usaha Anda, atau menghancurkan karir pekerjaan Anda, atau apapun itu yang menyebabkan Anda jatuh, dan dilakukan dengan cara yang licik dan tidak benar. Bagaimana perasaan Anda? Secara manusiawi, kita akan marah, kesal, membenci, dan mungkin dendam dengan orang tersebut. Bagaimana kalau Anda tiba-tiba diminta Tuhan untuk mengabarkan kabar baik atau keselamatan kepada orang itu? Apakah Anda dapat melakukannya? Pada pasal ini juga digambarkan iman Yunus yang terus turun saat lari dari panggilan Tuhan. Penulis menuangkannya dalam bentuk perumpamaan dengan kata-kata turun. Kata-kata tersebut dapat Anda temukan di Alkitab terjemahan bahasa Inggris. Tercatat 3 kata-kata turun sejalan dengan pergerakan Yunus lari dari panggilan Tuhan. Pertama, Yunus turun ke kota pelabuhan. Kedua, Yunus turun ke kapal. Kalau di terjemahan bahasa Indonesia menjadi naik. Ketiga, Yunus turun ke lambung kapal.
Jadi dapat kita refleksikan bahwa saat lari dari panggilan Tuhan, semakin kita menjauh dari Tuhan maka iman kita pun semakin menurun. Dalam pasal ini juga menggambarkan bahwa orang-orang percaya dan yang tidak percaya dapat bersama-sama menghadapi badai yang sama. Badai di sini adalah konsekuensi dari respon kita yang salah, dan ingatlah badai itu juga bisa berdampak kepada orang-orang di sekeliling kita. Akan tetapi saat respon kita salah, Tuhan terus bersabar dan menantikan kita manusia untuk dapat merespon dengan benar dan kembali kepadanya. Yunus 2. Meresponi hukuman Tuhan dengan pertobatan. Yunus dibuang ke laut dan dimakan ikan besar. Di dalam keterpurukannya berada di dalam perut ikan, Yunus berbalik kepada Tuhan dan berdoa memohon kepada Tuhan. Dia kenal Tuhannya, bahwa doanya pasti didengar Tuhan. Dia nyatakan bahwa Allah Bapa adalah juru selamatnya. Tuhan nyatakan kasih-Nya dengan menyelamatkan Yunus yang tersesat dan memberikan kesempatan kepada Yunus. Perhatikan juga doa Yunus. Dia tidak memohon ampun atas kesalahannya. Tetapi Tuhan mengampuninya, hal ini memperlihatkan kasih Bapa. Ada hal yang menarik di pasal ini. Sepertinya penulis kitab ini menggunakan gaya bahasa perumpamaan. Hal ini bisa kita lihat di mana penulis mencoba menggambarkan ikannya. Dalam bahasa Ibrani, saat ikan memakan Yunus menggunakan kata Ibrani yang mencerminkan ikan laki-laki. Kemudian saat Yunus di dalam perut ikan, ikannya berubah menjadi wanita. Sepertinya penulisnya ingin menggambarkan bagaimana bentuk ikannya saat Yunus di dalam perut ikan adalah seperti ikan yang sedang mengandung. Dan saat Yunus dimuntahkan, ikannya berubah menjadi laki-laki kembali. Menarik ya? Dari sini akan muncul pertanyaan, jadi ikan ini apakah benar-benar ikan atau sebuah perumpamaan? Bagaimana menurut Anda? Kisah ini juga digunakan oleh Tuhan Yesus, saat orang Farisi bertanya meminta tanda di Matius pasal 12. Ayat 38-41 dan Lukas pasal 11 ayat 29-32. Terkait tanda Yunus, dan tanda itu bisa diparalelkan dengan Yesus adalah sebagai berikut. Pertama, Yunus menawarkan hidupnya untuk menyelamatkan para pelaut. Pelaut di sini adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Yesus menyerahkan dirinya untuk menyelamatkan orang berdosa. Kedua, 3 hari 3 malam Yunus ada di dalam perut ikan. 3 hari 3 malam Yesus ada di perut bumi. Ketiga, Allah Bapa mengangkat Yunus ke daratan. Yesus diangkat ke surga. Tanpa kita sadari bahwa Allah Bapa kita di surga, jauh sebelum kelahiran Tuhan Yesus telah menggambarkan rencananya penebusannya dan menyatakan Mesias akan datang. Yunus 3. Pesan Yunus dan belas kasihan Allah. Akhirnya Yunus menyampaikan pesan Tuhan ke Niniwe, yaitu, Allah akan datang untuk menghakimi mereka karena cara hidup mereka yang jahat. Pesan yang disampaikan oleh Yunus singkat, tanpa memberitahukan bagaimana caranya untuk dapat luput dari penghakiman Tuhan. Karena biasanya nabi-nabi saat mengabarkan mereka mengabarkan untuk melakukan sesuatu atau bertobat agar terluput dari murka Tuhan, tapi Yunus tidak. Hal ini masih berkaitan dengan perasaan marah atau kesalnya Yunus. Tapi menariknya, justru raja dan orang-orang Niniwe merespon dengan benar, padahal bangsa ini adalah bangsa yang tidak mengenal Tuhan Allah Israel. Tapi mereka percaya bahwa Allah Israel itu Maha Kuasa, sehingga mereka takut dan bergantung kepadanya untuk keselamatan mereka. Jika Anda perhatikan ada hal yang menarik pada pasal ini, yaitu hewan pun dibuat berpuasa. Ini menggambarkan pertobatan yang sungguh-sungguh dari orang-orang di Niniwe. Coba Anda renungkan, bagaimana menurut Anda? Kejadian ini memperlihatkan bahwa Allah Bapa kita di surga, memberikan keselamatan bagi seluruh bangsa. Yunus 4.
kemarahan Yunus dan teguran Tuhan. Lagi, Yunus merespon Tuhan dengan tidak benar. Ia marah kepada Tuhan karena Tuhan menyelamatkan Niniwe dengan belas kasih-Nya. Dari awal ia marah kepada Tuhan karena ia sudah mengetahui dan mengerti akan karakter Tuhan, tapi dia tetap marah karena menurut Yunus, Niniwe tidak layak untuk mendapat keselamatan. Adapun karakter Tuhan adalah sebagai berikut. Pertama, Tuhan itu Maha Pengampun. Kedua, Tuhan itu penuh dengan kasih sayang. Ketiga, Tuhan itu sabar. Walaupun Yunus merespon dengan salah, tetapi Tuhan terus mengejar Yunus dan mengajarkannya. Tuhan mengajar Yunus dengan memberikan pohon jarak saat menunggu penghukuman atas Niniwe. Anda bisa baca kisahnya, singkatnya atau kesimpulan dari kisah itu adalah Yunus peduli dengan tanaman yang tidak ia ciptakan dan rawat. Masakan Bapa kita tidak peduli pada manusia dan hewan yang Dia ciptakan? Aplikasi dalam kehidupan. Mari kita renungkan kitab Yunus dengan pengaplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari. Kita dapat dengan mudah mengkritik penghinaan Yunus terhadap Niniwe dan amarahnya yang kekanak-kanakan. Keinginan untuk mendominasi dan merasa lebih unggul dari orang lain, merupakan sifat yang ada di dalam diri kita. Meremehkan orang-orang dari etnis, kebangsaan, kelas, atau budaya yang berbeda memungkinkan kejahatan dan kebencian menang. Mari kita renungkan dalam hati kita. Apakah Anda seperti Yunus? Dengan cara apa Anda menolak mengulurkan belas kasihan Allah kepada orang-orang yang telah menyebabkan kita atau orang lain sangat menderita? Terima kasih Anda telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.